Tuhan sudah menyertai kita dan memberkati kita luar biasa. Dan hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah ucapan syukur minggu pertama di tahun baru tahun 2021. Sebelum mulai, mari kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami sepanjang tahun 2020 dan hari ini kami boleh bersama-sama memasuki minggu pertama di tahun baru tahun 2021. Kami mau mengucap syukur dan kami mau beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu agar kami semua dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami semua dapat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memujikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita sehingga kita senantiasa bersuka cita. Mari kita lanjutkan dengan pujian halo halo, hello hello, hola hola. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada
yang baru ini, kita tidak perlu takut untuk melangkah karena Tuhan selalu menyertai kita dan masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Mari kita pujikan, jagalah hatimu terhadap dosa. Puji Tuhan, kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, dan memberkati anak-anak sekolah minggu agar mereka semua dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang kisah 12 pengintai. Pengintai itu adalah orang yang disuruh untuk melihat atau mengamat-ngamati. Nah, kenapa perlu pengintai? Karena pada waktu itu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan memasuki sebuah negeri atau tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, tapi bangsa Israel tidak tahu tanah Kanaan itu negeri yang seperti apa ya, yang bagaimana ya, keadaannya seperti apa, tanahnya subur apa tidak. Nah, mereka tidak ada yang tahu keadaan di tanah Kanaan. Makanya Tuhan mengutus 12 pengintai untuk mengamat-ngamati atau untuk melihat keadaan di tanah Kanaan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu
adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, anak-anak, 12 pengintai tadi sudah melihat negeri Kanaan. Yang 10 orang pengintai
melihat hal-hal yang buruk di negeri Kanaan, yaitu negeri Kanaan itu negeri yang buruk. Orang-orangnya atau penduduk-penduduknya itu besar-besar dan kuat-kuat, menakutkan katanya gitu. Lalu di sana juga benteng-benteng pertahanannya itu luar biasa kuat, sehingga membuat mereka takut untuk memasuki negeri Kanaan. Dan akhirnya Tuhan pun tidak mengizinkan mereka memasuki negeri Kanaan. Tapi berbeda dengan dua orang pengintai yang lain. Siapa namanya? Ya, Yosua dan Kaleb. Mereka berdua melihat hal-hal yang baik di negeri Kanaan. Bahwa negeri Kanaan itu adalah negeri yang baik, negeri yang tanahnya subur, hasil tanahnya juga baik, berlimpah susu dan madunya. Karena mereka melihat hal-hal yang baik, Tuhan pun memperkenankan mereka dan mengizinkan mereka untuk masuk ke negeri Kanaan dan menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, anak-anak, demikian juga kita. Kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang baik. Kita akan memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita dan memberkati kita di tahun 2021. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2021. Justru kita akan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Tuhan berjanji bahwa di tahun 2021 akan ada masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Maka dari itu kita harus yakin dan percaya bahwa di tahun yang akan datang kita akan mendapatkan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Ayat hafalan minggu ini yaitu Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu online hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu dan kami percaya akan janji-Mu bahwa di tahun-tahun yang akan kami lalui, hari-hari yang akan datang, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Sehingga kami akan melangkah dan memasuki tahun 2021 dengan penuh iman dan kepercayaan kepada Tuhan, tidak akan takut menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2021 karena Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir di dalam ibadah sekolah minggu online dan bergabung dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kepintaran, dan juga biarlah kami semua boleh menjadi terang-Mu dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan juga memberkati keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka semuanya. Guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa ini diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan keselamatan. Engkau juga yang menolong agar virus corona segera berakhir dan berlalu.
sehingga kami semua dapat kembali beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu sekolah minggu online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti dan bergabung dalam ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tetap semangat ya.